Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Izin memperkenalkan diri, nama saya Irma Rumayanti, SPD, Unit Kerja SD Muhammadiyah 4 Garut, LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Oke, ya. Sekarang supaya kalian semangat, kita nyanyi terlebih dahulu ya sebelum berdoa. Pasti kalian sudah mengetahui lagu ini. Lagu satu jari kanan, satu jari kiri. Oke, siap. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat. Ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam. Ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan. Ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10. Ku siap berdoa. Oke, ku siap berdoa. Silakan Wildan pimpin doa. Musamidan siapan mustaqiman salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Barik min dolihi min yuraditu dinal Islam. Oke, Ibu mau absen dulu ya. Jaila Ayuna lihatnya ke Ibu ke depan. Oke. Ahmad Faisal. Oke. Ajahra. Azga. Kalista. Faid. Farsya. Hafiza. Hajim. Sakit. Oke, kita doakan semoga Hajim cepat sembuh ya. Amin. Hilmi. Latisya. Kemudian Muhammad Fatih. Muhammad Idris. Muhammad Ojil. Naupal. Naila. Nadib. Putri. Quinsa. Rasya. Ayuna. Silpa. Pares. Wildan. Zaila. Julpan. Kinan. Mohrashid. Rashid.
Oke, ya, alhamdulillah. Nah, anak-anak, untuk kegiatan hari ini ya, kita akan belajar tentang sistem gerak manusia. Nah, sebelum kita nanti mempelajari itu, kita menyanyikan dulu lagu nasional, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Supaya semangat, kita berdiri ya. Ayo, kita berdiri menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Siap. Lihatnya ke depan. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke. Nah, anak-anak, Ibu mempunyai tepuk untuk kalian ya, tepuk kelas 6A seperti kemarin yang sudah kalian ketahui ya. Tepuk kelas 6A. Ha. Yes. Cool. Oke, terima kasih. Nah, Ibu mau bertanya tentang kemarin yang sudah kita pelajarin. Apakah kalian masih ingat? Yaitu tentang rangka, sendi, dan otot. Ibu akan bertanya, siapa di sini yang mengetahui apa itu rangka? Rangka adalah susunan tulang-tulang yang membentuk tulang manusia. Oke, terima kasih Ajahra. Tadi Ajahra bilang bahwa rangka itu adalah susunan tulang-tulang yang membentuk tulang manusia. Oke, tepuk tangan untuk Ajahra. Terima kasih. Selanjutnya, apa perbedaan dari sendi dan otot? Oke, Pak Id silahkan. Sendi adalah pertemuan dua tulang atau lebih agar tulang bisa bergerak. Oke, satu lagi otot. Sedangkan otot bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk menggerakkan bagian tubuh tertentu. Oke, terima kasih deh Pak Id. Tepuk tangan. Oke, ya siap. Nah, sudah betul ya jawaban yang diutarakan oleh Ajahra dan Pak Id. Nah, sekarang kita memasuki sistem gerak manusia tentang proyek replika tangan. Nah, di sini sebelum kita mempelajari lebih jauh, nah ya, Ibu ingin bertanya nih. Nah, pertanyaan yang pertama, mengapa jari tangan kita bisa bergerak lentur ke berbagai arah? Karena adanya kerjasama antara otot, sendi, dan tulang yang memungkinkan jari bergerak. Oke, terima kasih Atta. Jawabannya tepat sekali ya. Nah, pertanyaan yang kedua. Jika salah satu jari tidak bisa digerakkan, apa yang akan terjadi dengan aktivitas kita sehari-hari? Oke, silakan Idris. Aktivitas seperti makan, minum, ataupun menulis akan lebih sulit. Iya ya, jika salah satu jari kita tidak bergerak, maka aktivitas yang lainnya juga akan terhambat. Ya, kalian akan kesulitan menulis, memegang benda, ya karena jari kita tidak bisa bergerak dengan sempurna. Pertanyaan yang ketiga. Oke, terima kasih kepada Idris tadi sudah menjawab. Tepuk tangan dulu kepada Idris ya. Pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara kerja sendi, otot, tulang sehingga tangan bisa bergerak? Oke, silakan Rasya. Tulang sebagai rangka, sendi sebagai punggung, dan titik gerak atau sebagai penggerak dan menarik tulang saat berkontraksi. Oke, terima kasih jawaban Rasya sangat tepat sekali. Kasih tepuk salut untuk Rasya. Salut, 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 salut. Nah, kita sedang pelajari tentang jari tangan. Nah, apa ya amanat dari atau pesan yang disampaikan oleh jari tangan ketika kita sedang belajar? Kita buka video tentang amanat atau pesan dari jari ya.
apa kata jari. Kita menyanyi bersama kembali ya. Oke. Jari jempol, ini jari jempol, kata jari jempol, belajar jangan ngobrol. Ini jari telunjuk, ini jari telunjuk, kata jari telunjuk, belajar jangan ngantuk. Ini jari tengah, ini jari tengah, apakah di tengah, belajar jangan marah. Ini jari manis, ini jari manis, apa jari manis, belajar jangan nangis. Ini jari kelingking, ini jari kelingking, apa jari kelingking, belajar jangan keliling. Ya, belajar jangan keliling berarti tidak boleh main-main ya, harus serius, harus fokus. Oke. Kembali ke materi ya. Nah, materi sekarang kita belajar tentang replika tangan. Nah, supaya lebih jelasnya Ibu tunjukkan foto ya tentang jari tangan. Oke. Nah, anak-anak, kita semua memiliki jari yang sempurna. Jari tangan, tangan kanan mempunyai 5 jari. Tangan kiri juga mempunyai 5 jari. Nah, Ibu akan menjelaskan apa saja nih yang terdapat dalam jari kita. Yang pertama ada yang namanya falang. Nah, yang ini ya, falang. Ibu bulat-bulat sebagai tanda. Nah, oke. Nah, Bu, kalau misalkan di jari jempol Ibu jari, nah ini hanya mempunyai 2 falang ya. Untuk yang lainnya ada 3 falang. Yang pertama, falang yang paling dekat ke merta kapal atau telapak tangan namanya adalah falang proksimal ya, proksimal. Nah, kalau yang di tengah-tengah adalah falang medial. Nah, kalau falang yang jauh atau dekat dengan kuku namanya adalah falang distal ya, seperti itu. Nah, untuk ibu jari hanya ada 2, yaitu falang proksimal dan falang distal. Nah, kemudian tadi Ibu menyebutkan bahwa untuk telapak tangan itu dinamakan merta kapal ya. Merta kapal. Dan untuk pergelangan tangan namanya karpal ya. Nah, gitu. Ibu, kenapa ya ibu jari hanya mempunyai 2 falang? Nah, kegunaannya adalah sebagai posisi dia dapat menyentuh jari yang lainnya meskipun hanya 2 falang, dapat menyentuh jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Kita coba tangannya diangkat, coba kalau misalkan jari telunjuk memegang jempol, bisa. Memegang jari tengah, susah ya. Memegang jari manis, kesulitan ya, apalagi jari kelingking. Jari tengah coba ke jempol bisa. Kalau ke jari telunjuk agak sulit ya ke yang lain. Jari manis dicoba. Nah, ke jari ibu jari, ke jari telunjuk, ke jari tengah. Nah, sama ya kesulitan. Jari kelingking yang terakhir, ke ibu jari, ke jari telunjuk, kurang kesulitan ya. Nah, makanya ketika kita bertasbih ya, biasanya kalau tidak membawa tasbih atau tasbih digital menggunakan ibu jari ya. Subhanallah, 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 subhanallah ya, bisa. Nah, kemudian dari merta kapal mempunyai berapa? Mempunyai 5 ya. Bu, kalau merta kapal tulang jarinya lebih panjang daripada falang, betul. Berarti falang itu adalah ruas jari atau tulang-tulang
kecil yang terdapat dari jari tangan atau jari kaki ya gitu. Bu, kemudian apa kegunaan atau fungsi dari jari tangan? Tadi Ibu sudah sebutkan untuk ibu jari dapat menyentuh jari yang lain, dapat memegang benda. Kemudian jari telunjuk untuk menunjuk, untuk menekan tombol, ya, untuk memegang benda juga. Untuk jari tengah dapat menjaga keseimbangan ketika kita memegang benda. Kemudian untuk jari manis, kegunaannya untuk menjaga atau memberi kekuatan keseimbangan ketika memegang suatu benda. Dan jari kelingking meskipun dia kecil ya, tapi memiliki kegunaan yaitu untuk menjaga kestabilitas ketika memegang suatu benda ya, seperti itu. Nah, dari sekian yang Ibu sudah terangkan ya, apakah dari kalian ingin bertanya? Oke, Naila. Nah, Ibu, apakah semua jari dapat bekerja sama atau apakah ada jari yang lebih kuat atau ada yang lemah tidak? Nah, pertanyaan Naila sangat bagus ya. Terima kasih Naila. Nah, untuk jawabannya, semua jari ini dapat bekerja sama melalui yang pertama tulang, kemudian sendi dan otot ya, dapat bekerja sama. Tapi perbedaannya ada yang kuat, ada yang lemah. Yang kuat itu yang tadi jempol dengan telunjuk ya, karena keseringan kita untuk menulis. Kalau dari yang lemah yaitu jari manis dan jari kelingking. Seperti itu Naila. Terima kasih, tepuk tangan untuk Naila. Oke, selanjutnya ada yang bertanya kembali? Oke, bagaimana kerja otot agar jari ini ya bisa ditekuk dan diluruskan. Nah, otot itu ada yang namanya otot kontraksi. Apa itu otot kontraksi? Yaitu otot yang memendek. Ketika tulangnya ditarik, jari menekuk ya. Dan otot relaksasi yaitu otot yang lurus ya, untuk meluruskan kembali tangan seperti ini. Nah, jadi proses ini bergantian antara otot flexor yaitu memendek seperti tadi dan atau menekuk ya, otot flexor menekuk, dan otot extensor yaitu meluruskan ya. Ingat-ingat ada otot kontraksi yaitu memendek, otot relaksasi yaitu memanjang, otot flexor yaitu menekuk, dan otot extensor yaitu lurus. Seperti itu ya. Terima kasih Jaila. Tepuk tangan untuk Jaila. Oke ya. Nah, hari ini sudah Ibu bagi kelompok. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3, ada kelompok 4, dan kelompok 5 ya. Masih ingat kalian tentang pembahasan sendi? Nah, ada sendi apa saja? Sendi se ya, yang gerakannya satu arah. Kemudian yang berhubungan dengan jari tangan adalah sendi pelana ya. Ada juga sendi peluru ya. Kemudian sendi putar ya, sendi gulung dan sendi geser. Nah, Ibu sudah membagi kelompok 1 2 3 4 5. Sekarang kalian bisa mengeluarkan apa saja yang kita akan kerjakan dengan kelompok. Boleh dibawa peralatannya, dikeluarkan. Oke, boleh dikeluarkan. Peralatannya boleh dikeluarkan. Siap ya? Ibu sekarang akan membagikan LKPD kelompok. LKPD kelompok.
kelompok 1, kelompok 2 ya. Kelompok 2, kemudian kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan kalian tulis pembagian kelompoknya, kemudian anggotanya siapa saja ya. Kemudian kelompoknya siapa saja ya. LKPD kelompok lembar kerja peserta didik IPA kelas 6 ya. Siap. Sudah dituliskan? Oke, jika sudah, kalian buka di halaman paling belakang. Ada yang namanya desain proyek. Nah, oleh kalian nanti di gambar ya, boleh cetak tangan temannya. Kalian tentukan mau tangan yang kanan kah atau mau tangan yang kiri kah. Nah, kemudian tentukan mana saja falangnya, mana saja merta kapalnya, mana karpalnya ya, diberi keterangan. Kemudian jarinya kalian mau rapat seperti ini, mau lebih buka seperti ini, silakan ya dikerjakan bersama-sama kelompok. Ya. Diberi keterangan ini falangnya yang mana, merta kapalnya yang mana, ini namanya apa ya? Iya, apa? So, diberi keterangan ini falangnya yang mana, kemudian merta kapalnya yang mana, kemudian yang terakhir karpal. Diberi keterangan. Sama ini juga diberi keterangan ya. Sok, silahkan. Ya, bagus. Sudah rapi, silahkan diberi keterangan. Falangnya. Ini falang apa yang paling dekat dengan telapak tangan namanya? Iya, sok. Diberi keterangannya, falang proksimal di mana, falang medial di mana, falang distal di mana, kemudian merta kapal di mana, ya, sesuaikan. Diberi keterangannya. Ya. Silakan digambar. Ini Bu ada. Ya, di desain proyeknya. Bu, kami dari kelompok 1 misalkan ingin membuat yang jari kiri. Silakan, boleh ya. Silakan oleh kalian. Silakan dicetak jari temannya ya. Nah, gitu boleh. Kemudian diberi tanda di sininya, ini namanya apa, falang apa ya. Silakan kasih keterangan. Kemudian ini namanya apa? Nah, ya. Silakan. Oke.
tunjukkan ya mana saja kapal, merta kapal, dan falang. Jadi lucu ada kukunya, sip. Boleh ditebalkan pakai spidol, pakai pulpen, boleh ya. Bu, saya mah membawa pensil warna, mau ditebalkan dengan warna kulit, boleh ya kalau ada. Coba diperiksa apakah benar sesuai dengan ini. Pati, sesuai tidak? Menurut Pati ini sudah benar tidak? Ada yang salah tidak? Benar. Kenapa benar? Keterangannya ada apa saja? Falang, merta kapal, sama? Iya. So. Faid, kerja kelompok dulu ya yang ini. Sok. Sama Faid, apakah ada yang harus diperbaiki? Yang mana? Kasih keterangan. Mana yang hafal sudah? Mana Ibu lihat? Desain proyeknya. Betul. Ini kasih ininya. Garis-garisnya. Sudah? Ya? Iya, betul. Falangnya, falang apa saja tadi namanya? Falang proksimal, kemudian falang proksimal yang mana? Yang paling bawah ini. Distal. Oke, nanti ya sama Ibu diinstruksikan. Sudah selesai kelompok 3? Oke. Kata Ibu tadi harus dikasih keterangan. Falang proksimal, falang medial, falang distal. Yang mana? Tunjukkan. Si garis keterangan. Distal itu yang paling ujung atau dekat dengan kuku, betul. Ya? Iya. Udah betul seperti ini. Mana desain proyeknya? Udah betul. Falang proksimal, medial, distal, merta kapal, karpal. Sip. Bagus. Oke, sudah semuanya selesai? Oke, good. Kelompok 4 sudah? Oke, sip. Kelompok 3, silakan selesaikan. Falang medial di tengah-tengah ya. Antara falang proksimal dan falang distal. Sudah selesai? Iya, good. Nah, selanjutnya di halaman kedua, nah, Ibu tunjukkan ya. Di sini ada alat dan bahan. Nah, bahan yang kalian bawa apa saja?
Ya, untuk menyusun jadwal, alat dan bahannya apa saja, kemudian pembagian tugas kelompoknya kalian tentukan ya. Oke, silakan diisi dulu bagian yang B dan C. Diisi. Tuh, boleh mau oleh Rasid, silahkan. Alat dan bahannya boleh dituliskan ya apa saja. Semuanya tuliskan. Alat dan bahannya sudah diisi. Iya, karton, sedotan, benang kasur, gunting, selotip. Iya, sudah ya semuanya ketuliskan ya. Oke, presentasi, membuat soal, nempel, menyambungkan tali. Oke, sudah. Sudah dikerjakan B dan C ya. Oke. Oke, silahkan kalian sekarang melihat video tentang cara mengerjakan. Nah ya. Ibu perbesar. Boleh ke depan, lihat semuanya ya. Yang pertama, sebelum kita subhanahu yang meletakkan telapak tangan bagian atasnya, kemudian cetak telapak tangan ini saya Cetak ya, telapak. supaya hasilnya lebih Kalian bawa spidol atau pulpen ya supaya nanti lebih terang ya ketika menggunting ya. Boleh langsung dipraktikkan di kelompoknya masing-masing. Di bawah ya kartonnya. Boleh. Oke, silahkan. Satu kelompoknya bisa membuat lebih dari satu ya, jika kalian cepat mengerjakannya. Yang kedepannya nanti yang sudah selesai. Yang itu, ya, tampilkannya sudah beres. So, silahkan. Yang ditampilkannya yang sudah beres. Ini dikerjakan di sini.
Nah, silahkan. Silakan untuk mencetak. Naupal Ata dengan Pait, dengan Patih. Boleh, kalau bertiga boleh. So. Buat Azka yang menempel tangannya, Bu atau Naupal dicetak oleh Azka. So. Silahkan. Menggunting, digunting oleh Faisal. So, Faisal gunting. Gak apa. Iya. Boleh sambil mengerjakan, kalian sambil melihat cara-caranya ya. Gimana? Bagaimana, Pares? Ya, sok gunting. Gimana? Ya, silakan digunting. Silakan digunting terlebih dahulu ya. Diikat menjadi satu supaya tidak mudah terlepas. Nah, jika tangannya sudah selesai, bisa digerakkan seperti ini. Silahkan dicoba dan semoga bermanfaat. Ya, yang sudah selesai. Tiga replika juga sudah cukup. Ini yang tadi lagi ya. Ulang lagi cara pengerjaannya. Oke, kalian perhatikan ke depan. Tadi Ibu sudah melihat beberapa kelompok yang sudah mengerjakan ya. Nah, di sini Ibu membawa contoh yang sudah selesai. Contoh yang sudah selesai. Nah, di sini ketika kalian sudah menempelkan beberapa sedotannya ya, ketika ingin ada bola kasur, ketika dimasukkan jangan dulu dipotong ya.
Jadi bola kasurnya atau benang kasurnya harus dalam keadaan utuh ya sampai ditarik ke bawah ya. Nanti diperhatikan untuk saling membantu dengan teman kelompoknya ya. Boleh langsung dikerjakan kembali. Kalau ada yang kurang paham boleh tanyakan ke ibu. Ya. Nanti di uji coba di jarinya ditarik ya. Dari mana yang gerak? Jadi sudah. Tuh, silahkan. Ya. Contohnya seperti ini, boleh ya yang sudah ibu buat. Tangan ibu. Tangan kanan ibu. Silahkan. Sedotannya kalian untuk sedotan tidak usah diukur misalkan 1 cm potong, 1 cm potong, tapi langsung aja dikira-kira ya. Ketika ukurannya seperti ini, segini saja udah. Jangan sampai yang lainnya diukur. Jadi untuk mengefektifkan waktu ya. Pakai selotip untuk merekatkan karton dengan sedotannya. Digunting boleh. Nih. Dibuat berapa banyak? 14 ya. Silahkan. Nah, oke, boleh. Untuk menempelkannya boleh ditempel dulu ke selotipnya ya, supaya bisa merekatkan dulu. Nah, di sini terlebih dahulu seperti ini. Baru digunting, Rasid. Ya, sok segini. Nah, silakan ditempel ya. Nah. Terus sampai sebanyak 14, 5 di merta kapal dan satunya di karpa. Nah, silahkan. Sampai semuanya jadi seperti ini ya. Kemudian bagian belakangnya saya tambahkan soal-soal ini supaya lebih kuat. Oke, ada kelompok yang sudah selesai. Oke, silakan kelompok 3 maju ke depan. Di bawah hasil yang sudah selesainya. Kelompok 4, maaf, kelompok 4. Di bawah hasil yang sudah selesainya. Oke, semua anggota kelompoknya maju ke depan. Ayo, silahkan. Di bawah hasil yang sudah selesainya. Ayo, ya. Selesai berapa replika tangannya? 3, hebat ya, good. Ayo. Tuh. Kelompok 4. Kelompok 4 beranggotakan siapa saja? Ada 5 orang. Silahkan memperkenalkan diri. Silahkan. Kami dari mempresentasikan hasil replika tangan. Oke. Cara kerjanya bagaimana? Kemudian memotong karton,
Iya. Iya. Oke. Sudah tepat. Kemudian apa yang menurut kalian sulit dari kegiatan replika tangan? Masukkan? Masukkan benang. Kenapa sulit? Karena sedotannya kecil ya, lumayan. Jadi harus dibantu dengan apa kalau sulit? Nah, sapu dengan tusuk sate. Oke, terima kasih untuk kepada kelompok 4. Bagaimana yang lain tanggapannya? Bagus. Ya hebat, sudah selesai 3 replika ya. Tepuk tangan, tepuk salut. Salut, salut, salut. Salut. Oke. Ada pertanyaan untuk kelompok 4. Pilih. Oh ya, belum ini ya. Pilih nomor berapa untuk kelompok 4? Silakan dipilih. Nomor 2. Oke, kita buka. Pertanyaannya adalah jumlah tulang falang pada kedua tangan manusia adalah 28. Oke, jawabannya betul. Tepuk tangan. Terima kasih kepada kelompok 4. Silakan tunjukkan hasil karyanya ke depan. Ke depan, ke sana, maju. Tunjukkan hasil karyanya. Oke, kelompok selanjutnya siapa yang ingin ke depan? Kelompok 3. Oke, silakan maju ke depan. Kelompok 3. Berhasil menyelesaikan berapa replika tangan? 3 juga. Hebat. Ayo, silakan tampil ke depan. Oke, kelompok 3. Oke. Silakan memperkenalkan. Kami dari kelompok. Oke, dari kelompok 3 akan mempresentasikan ke depan, ke depan, ke depan. Lebih depan ya. Oke, silakan tunjukkan hasil karyanya. Oke, sip ya. Bagaimana cara kerjanya? Mencetak, kemudian ya, memasukkan sedotan, masukkan. Oke. Nah, menurut kelompok 3, apa yang mudah dikerjakan dari replika tangan? Menambahkan sedotan. Nah, dari replika tangan tersebut, apa yang dapat dipelajari? Mengetahui apa? Jumlah falang. Oke, bagaimana tanggapannya? Bagus ya, kerjanya gesit ya. Ternyata sudah selesai 3 replika tangan. Oke, mau pilih nomor berapa? Ada nomor 1, 3, 4, dan 5. Pilih nomor 3. Oke, silahkan. Pada jari tangan, tulang falang media ibu jari. Oke, betul jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan tunjukkan hasil karyanya ke depan. Terima kasih kepada kelompok 3. Selanjutnya yang sudah selesai, kelompok berapa? Kelompok 1 lagi ya. Kelompok 1, 2, atau 5? Oke, silakan kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Oke, kelompok 1 lebih ke depan. Selesai berapa? Selesai 4. Hebat ya, selesai 4. Luar biasa. Oke, silakan presentasikan hasil karya dari kelompok 1. Oke, silahkan. Ya, akan mempresentasikan hasil. Oke.
Oke. Oke, nih ada pertanyaan diskusi dari LKPD kalian. Nomor 3, jari mana yang paling kuat dan paling lemah? Yang paling kuat jari mana? Kelompok jari? Ibu jari dan telunjuk. Kalau yang lemah? Kelingking dan jari manis. Kenapa kuat? Karena sering dilatih apa? Menulis. Kalau jari kelingking dan jari manis kenapa lemah? Tidak pernah atau jarang dilatih ya. Oke, terima kasih kepada kelompok 5. Pilih nomor berapa untuk pertanyaan? Kelompok 1, maaf. Nomor 1, oke. Nomor 1. Pertanyaannya, tulang yang menjadi penghubung antara pergelangan tangan karpal dengan jari-jari tangan falang adalah metakarpal. Betul ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Hebat. Terima kasih kelompok 1. Boleh tunjukkan hasil karyanya ke depan. Oke, kelompok selanjutnya. Kelompok 2, boleh silakan. Kelompok 2 langsung presentasikan mengenai pertanyaan diskusinya. Ya, karena cara kerjanya hampir sama ya setiap kelompok. Dari kelompok 2 maju ke depan. Pertanyaannya di sini. Menurut kelompok 2, apa yang bisa kalian simpulkan dari kegiatan ini? Dari pertanyaan diskusi, apa kesimpulan dari kegiatan ini? Ya, di jari tangan ada apa saja? Ada falang, ada metakarpal dan oke, sekarang pilih nomor berapa? Antara nomor 4 dan 5. 5, oke, silakan dijawab. Replika tangan manusia biasanya memperlihatkan susunan tulang tangan yang terdiri atas. Yang barusan kalian jawab apa saja? Karpal. Oke, betul ya, kalian menunjuk C. Jawabannya iya, benar. Terima kasih. Bagaimana penampilan dari kelompok 2? Bagus. Ya, silakan tunjukkan. Terakhir dari kelompok 5. Meskipun hanya 4 orang, tapi kelompok 5 sudah menyelesaikan replika tangan dengan baik ya. Selesai berapa? Semuanya 4. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, langsung dari kelompok 5. Dari pertanyaan diskusi ya. Menurut kalian, sikap apa yang kalian dapat pelajari dari kegiatan ini? Sikap apa? Sikap gotong. Kemudian? Iya, betul ya. Nah, karena pertanyaannya sisa satu lagi, kalian silakan untuk menjawab. Ya udah, gak apa-apa. Pertanyaan dari Ibu ya. Menurut kalian, ketika kita mempunyai 2 tangan, nah, ada berapa jumlah falangnya? Iya, betul. Terima kasih kelompok 5. Berarti kalian sudah paham semuanya ya. Silakan tunjukkan karyanya ke depan. Tunjukkan karyanya ke depan. Nah, karena kalian sudah selesai mengerjakan tugas kelompok, Ibu ada LKPD mandiri ya. Silakan dijawab nanti jika sudah selesai dikumpulkan kepada Ibu ya. Silakan diisi jika sudah selesai.
Silakan diisi. Yang tadi kelompoknya, LKPD kelompoknya dikumpulkan ke Ibu ya. Mana LKPD kelompoknya sudah dikumpulkan ke Ibu? Oh ini. Oke. Silakan diisi. Ya, gak apa-apa, sok. Udah lah, gak apa-apa. Nih, lanjutkan aja jawabnya. Oke, pengisian kalian 5 menit ya untuk menjawab soal. Ini sudah ya LKPD kelompoknya sudah selesai. Oh, silakan. Mau ditambahin lagi, silakan. LKPD kelompoknya sudah selesai ya. Nah, silakan diisi. Iya. Kasih nama kelas 6A. Nomor satunya di bawah ya. Sebutkan bagian-bagian falang. Iya, gak apa-apa. Lanjutkan aja jawabnya. Ini ada. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan meta kapal? Apa yang dimaksud dengan kapal? Gampang ya? Soalnya mudah-mudah. Yang sudah Ibu jelaskan tadi dan yang sudah kalian bahas tadi di kelompok. Silakan Ojil, tinggal nomor 3. Sudah? Idris, pertama sudah selesai. Terima kasih Idris.
Sudah? Oke. Kelompok 4 ya, dari kelompok 4 Idris dan Pares sudah selesai. Betul. Sip. Sudah selesai, Rasid? Yes, hebat ya. Dari kelompok terima kasih. Rasid sudah? Rasid. Udah, sip. Oke, silakan dikumpulkan semuanya. Sudah selesai ya. Oke, kumpulkan. Sip. Ya. Sudah. Ya, ini kan kelompok tadi ya. Dah. Oke, makasih sudah diisi ya semuanya. Oke, kelompok sudah diisi semuanya ya. Iya, hebat. Sip. Oke. Sudah ya? Sudah? Iya. Iya, hebat. Makasih. Oke, terima kasih. Sip. Tinggal kelompok 3. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Oke, terima kasih. Semuanya sudah dijawab. Masya Allah, kalian sangat pintar-pintar ya. Oke, sudah selesai semuanya kalian mengerjakan LKPD mandiri. Nah, anak-anak, oke, kembali ke depan lagi. Ya, alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai. Nah, kita evaluasi bersama nih. Apa yang sudah kita pelajari dari kegiatan proyek replika tangan? Oke, silakan dari kelompok yang ingin menjawab atau mengutarakan apa yang kalian sudah pelajari. Cung, boleh dari kelompok siapa saja? Dari kelompok Atta, boleh. Silakan. Quinsa, apa yang sudah dipelajari atau Quinsa bagaimana perasaannya ketika sudah selesai mengerjakan proyek replika tangan? Ya, boleh. Bagaimana? Senang? Lebih banyak tahu tentang fungsi tangan. Oke, good. Dari kelompok yang lain, ada yang menjawab? Dari kelompok, oke, Rasid. Apa yang Rasid pelajari dari kegiatan pembelajaran hari ini? Seru. Kenapa seru? Bisa mengetahui lebih banyak tentang replika tangan ya. Kita ulas kembali, apa itu falang? Tulang-tulang kecil atau ruas jari. Apa itu merta kapal? Oke. Apa itu karpal? Oke ya. Ada berapa jumlah falang dari satu tangan? Oke. Kalau dua tangan? Falang yang hanya terdiri dari falang proksimal dan falang distal adalah ibu jari atau jempol. Sip ya, kalian sudah paham. Nah, berarti kegiatan hari ini sangat bermanfaat.
bermanfaat. Ya, seru kalian sudah mengetahui beberapa fungsi dari rangka sendi dan otot. Oke, hari ini Ibu rasa kalian sudah belajar dengan baik, kalian sudah mengerjakan tugas dengan baik, sudah tampil ke depan dengan maksimal, sudah mengerjakan replika tangan, bahkan dari satu kelompok ada sampai membuat 3 bahkan 4. Ya, luar biasa. Tepuk kelas 6A. Ha. Yes. Cool. Tepuk salut. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke, terima kasih. Ibu ucapkan kepada kalian ya, semoga kegiatan ini terkenang dan bermanfaat. Kita tutup dengan berdoa. Nah, untuk kegiatan di minggu depan ada bab baru yaitu tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia ya. Kalian semangat untuk belajar IPAS? Semangat ya. Terima kasih. Oke, Wildan silakan untuk berdoa ya menutup kegiatan pembelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kelompok yang pertama ke depan adalah kelompok 4. Kelompok 4 boleh istirahat terlebih dahulu. Oke, boleh keluar. Sekarang jamnya istirahat ya. Oke. Selanjutnya kelompok berapa yang kedua? Kelompok 3. Iya, silakan boleh istirahat. Selanjutnya kelompok 1. Silakan boleh istirahat. Terima kasih ya. Selanjutnya kelompok 2. Oke, silakan boleh istirahat. Kelompok 5. Oke, silakan istirahat. Terima kasih ya. Oke. Ayo.